Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 1A Farmasi mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Dosen pengampu Bapak Medi Andriani, Master Farmasi SCI. Dari Stikes Harapan Ibu Jambi. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang ginjal yang beranggotakan saya Bella Safira NIM 2048201012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besi Arfia, NIM 2048201005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Destanti, NIM 2048201043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Rahmat dari Farmasi 1A, NIM 2048201001. Perkenalkan, saya Delvina Febrianti dengan NIM 2048201048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ginjal. Di dalam tubuh kita terdapat beberapa organ, salah satunya adalah ginjal. Ada yang tahu apa itu ginjal? Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan isi cekung menghadap ke medial. Sepasang ginjal ini terletak di belakang perut atau abdomen dan berada di bawah hati dan limfa. Besar dan berat ginjal sangat bervariasi, tergantung jenis kelamin dan umur. Ginjal laki-laki relatif lebih besar ukurannya daripada perempuan. Berat bervariasi antara 120 sampai 170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. Darah manusia melewati ginjal sebanyak 350 kali setiap hari dengan laju 1,2 per liter, menghasilkan 125 cc filtrasi glomerular per menitnya. Laju glomerular inilah yang sering dipakai untuk melakukan tes terhadap fungsi ginjal. Ginjal mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh karena ginjal adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Ginjal berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam darah, keseimbangan asam basa dalam darah, dan ekskresi bahan buangan seperti urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Bila ginjal tidak bisa bekerja sebagaimana mesti, maka akan timbul masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit gagal ginjal kronik. Pada gagal ginjal kronik telah terjadi kerusakan ginjal secara permanen, di mana fungsi ginjal tidak kembali normal, cenderung berlanjut menjadi gagal ginjal terminal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mekanisme kerja ginjal sesuai dengan fungsinya adalah sebagai berikut. Pertama, darah dan zat-zat lainnya di nefron masuk ke bagian glomerulus dan kapsula Bowman. Proses filtrasi ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, garam, natrium, kalium, asam amino, dan protein. Kedua, darah masuk ke dalam tubulus contractus proximal. Yang selanjutnya, tubulus contractus proximal ini darah yang mengalami reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder yang mengandung air, garam-garam, urea, dan pigmen. Ketiga, darah akan masuk ke dalam tubulus contractus distal untuk ditambahkan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini disebut augmentasi. Proses ketiga ini menghasilkan urin normal yang mengandung 95% air, urea, amoniak, asam urat, garam mineral atau NaCl, zat warna empedu, dan zat-zat yang berlebih atau vitamin, obat, dan lain-lain. Urin normal akan ditampung sementara di pelvis ginjal. Setelah itu urin akan melewati ureter dan akan disimpan kembali di kantung kemih. Setelah kantung kemih penuh, dinding kantung kemih akan tertekan dan menyebabkan rasa ingin buang air kecil, dan urin pun dibuang melalui uretra. Bagian ginjal beserta fungsinya.
Secara umum, anatomi ginjal manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu konteks ginjal atau konteks renalis merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaring lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. 2. Medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus, serta saluran medula. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Setelah cairan zat limbah dan racun di dalam darah disaring, maka ginjal akan mengeluarkan zat-zat tersebut melalui urin. Urin ini kemudian akan dialirkan menuju saluran ureter di bagian pelvis ginjal. Pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Bagian ginjal ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dari kantung kemih. Pada pelvis ginjal, terdapat bagian yang disebut cell case atau kaliks ginjal. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cairan tubuh sebelum disalurkan ke kandung kemih. Kelebihan sisa cairan tubuh, racun, dan limbah yang tidak diperlukan tubuh akan terkumpul menjadi urin di bagian nefron lalu dialirkan menuju kaliks ginjal. Urin ini kemudian akan dibuang melalui bagian pelvis ginjal yang disebut hilum. Pada bagian ini, ginjal terhubung ke kandung kemih melalui saluran ureter. Saluran ini yang membawa urin untuk ditampung di kandung kemih untuk kemudian dibuang keluar dari tubuh. 4. Nefron. Nefron terletak sepanjang korteks hingga medula. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah hasil metabolisme serta racun di dalam darah agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Nefron merupakan bagian terkecil ginjal yang jumlahnya sangat banyak. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron, masing-masing memiliki struktur internalnya sendiri yang meliputi corpus renalis atau badan Malpighi. Di bagian ini, nefron ini terdapat glomerulus yang berfungsi untuk menyaring protein dan menyerap kembali agar dapat digunakan oleh tubuh. Setelah itu, cairan dan darah yang bebas protein akan dialirkan menuju bagian yang disebut kapsul Bowman. Di tempat inilah terjadi proses penyaringan darah untuk membentuk urin terjadi. Jika ginjal ini rusak, maka bisa proteinuria atau ginjal bocor. Tubuh renalis. Bagian ini merupakan serangkaian tabung yang menjalar dari kapsul Bowman menuju tabung pengumpul atau tubulus collectivus. Fungsi dari tabung ini adalah menyerap kembali air, glukosa, dan elektrolit. Kelebihan sisa air, glukosa, dan elektrolit ini akan ikut terbuang melalui urin. Macam-macam penyakit ginjal. Yang pertama, penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Kerusakan ginjal pada kondisi ini menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis sering disebabkan oleh diabetes tipe 1 dan 2, hipertensi, penyakit autoimun, atau penyakit infeksi pada ginjal. Yang kedua, gagal ginjal akut. Pada penyakit gagal ginjal ini, terjadi penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba. Gagal ginjal akut sering disebabkan oleh kekurangan cairan dan darah, cedera pada ginjal, atau sumbatan yang menyebabkan kembalinya cairan ke ginjal. Yang ketiga, batu ginjal. Penyakit batu ginjal ini disebabkan oleh penumpukan zat dan mineral yang kemudian membentuk batu di ginjal. Kondisi ini sering dipicu oleh penyakit asam urat atau infeksi saluran kemih. Yang keempat, penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik menyebabkan terbentuknya kista-kista atau kantong-kantong berisi cairan di ginjal dan penyebabnya adalah kelainan genetik. Yang terakhir, infeksi ginjal. Infeksi ginjal bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Penyakit ginjal ini juga dapat terjadi apabila penyebaran infeksi pada saluran kemih ke ginjal. Penyebab penyakit ginjal. Ada beberapa faktor yang secara umum bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit ginjal, yaitu menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit hati. Yang kedua, memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Yang ketiga, mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang berulang. Yang keempat, menderita obesitas. Yang kelima, memiliki pola makan yang tinggi kandungan garam atau gula. Lalu memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga meningkatkan resiko kekurangan cairan, dan berusia lanjut, memiliki sistem imun yang lemah atau menderita penyakit autoimun, memiliki kelainan bentuk ginjal, dan terakhir, gejala penyakit ginjal.
Secara umum, ada beberapa gejala yang bisa mengidentifikasi gangguan pada ginjal, yaitu penurunan volume urin, perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh atau bercampur darah, pembengkakan pada tungkai. Muncul nyeri pada punggung bagian bawah. Nyerinya dapat menjalar ke perut bawah atau selangkangan. Muncul nyeri saat buang air kecil. Muncul kram otot dan kedutan. Mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Sering merasa kelelahan dan sesak nafas. Kulit terasa gatal yang tidak diketahui apa penyebab pastinya. Peningkatan tekanan darah. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami dan keluhan gejala yang disebutkan di atas. Pemeriksaan sejak dini diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan yang dirasakan. Penanganan sejak dini juga dapat mencegah komplikasi akibat penyakit ginjal. Jika Anda memiliki kondisi yang bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan ginjal, lakukan pemeriksaan secara rutin untuk mengontrol kondisi Anda dan mencegah terjadinya penyakit ginjal. Diagnosis penyakit ginjal, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan menekan area pinggang pasien untuk mendeteksi rasa nyeri, melihat tanda-tanda pembengkakan di tungkai, atau mengidentifikasi tanda infeksi seperti demam. Selanjutnya, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjangan yang meliputi tes darah untuk mengetahui fungsi ginjal melalui pemeriksaan kadar ureum, kreatini, melihat kadar elektrolit, dan jumlah sel-sel darah USG ginjal untuk melihat struktur dan kondisi ginjal, serta mendeteksi adanya pembengkakan, kista, atau tumor tes urin. Untuk mengetahui ada tidaknya albumin atau protein, bakteri, dan daerah di dalam urin. Biopsi ginjal untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan atau perubahan sel dan jaringan ginjal. Pengobatan penyakit ginjal bertujuan untuk meringankan gejala, mengatasi penyebab, memperlambat perkembangan penyakit, dan mencegah komplikasi. Pengobatan penyakit ginjal akan disesuaikan dengan penyebab dan kondisi keparahan penyakitnya. Secara umum, ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu pemberian obat-obatan. Obat-obatan akan diberikan oleh dokter sesuai dengan penyebab dari penyakit ginjal. Beberapa pilihan obat yang mungkin akan diberikan oleh dokter adalah 1. Obat pengontrol darah tinggi, seperti ACE inhibitor dan angiotensin 2 reseptor blockers atau ARB, untuk menurunkan tekanan darah, menjaga fungsi darah, dan memperlambat kerusakan ginjal. 2. Obat untuk mengontrol kadar kalium di dalam darah, guna mencegah komplikasi seperti jantung berdebar dan otot lemas. 3. Antibiotik. Untuk mengatasi infeksi bakteri pada ginjal, obat dapat diberikan secara oral atau suntikan, tergantung tingkat keparahan infeksi. 4. Obat diuretik. Untuk menyeimbangkan cairan tubuh, obat ini juga diberikan untuk mengurangi pembengkakan di tungkai. 5. Obat pereda nyeri, seperti paracetamol dan ibuprofen, untuk meringankan nyeri hebat yang terjadi pada area punggung dan perut. 6. Obat untuk melemaskan otot saluran kemih seperti alpha blocker. Obat ini diberikan pada penyakit ginjal yang disebabkan oleh batu ginjal. Tujuannya adalah agar batu dapat lebih mudah dikeluarkan. 7. Perubahan gaya hidup. Sambil mengkonsumsi obat-obatan, pasien juga diminta melakukan perubahan gaya hidup guna meringankan kerja ginjal. Hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi asupan garam, gula, dan makanan tinggi kolesterol, melakukan kontrol diabetes, hipertensi, penyakit autoimun secara teratur, mengkonsumsi air putih minimal 2-3 liter per hari, membatasi konsumsi alkohol dan berhenti merokok, memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh, rutin berolahraga agar berat badan tetap stabil. Cuci darah.
Jika ginjal pasien sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, dokter akan menyarankan dialisis atau cuci darah. Dialisis adalah prosedur medis untuk menggantikan fungsi ginjal dalam menyaring darah dan membuang limbah serta racun dari dalam tubuh. Cuci darah bisa berlangsung selama 3-5 jam dan bisa dilakukan sekitar 3 kali per minggu. Operasi umumnya dipilih bila cara penanganan lain tidak efektif. Berikut adalah sejumlah operasi yang dapat dilakukan dalam menangani penyakit ginjal. 1. Operasi pengangkatan kista dari ginjal. Bila penderita penyakit ginjal polikistik memiliki kista berukuran besar dan menyebabkan nyeri hebat. 2. Operasi pengangkatan batu ginjal. Bila penderita memiliki batu ginjal dengan ukuran yang cukup besar. 3. Transplantasi ginjal, yaitu operasi penggantian ginjal pasien dengan ginjal sehat dan cocok dari donor. Komplikasi penyakit ginjal. Jika tidak segera ditangani, penyakit ginjal dapat menyebabkan komplikasi seperti hipertensi, edema paru, hiperkalemia, penyakit jantung, kerusakan saraf, sepsis, kerusakan ginjal permanen. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat menambah ilmu kalian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.